Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Nurul Islam, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan juga kita niatkan semoga dengan berkahnya ta'lim ini, yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjang umur, usahanya Allah mudahkan, rezekinya Allah berkahkan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah. Al-hadiniyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita niat i'tikaf ya. Dalam kajian ini sambil niatkan ibadahnya, ngajinya lillah karena Allah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, tema kita pagi hari ini berbicara tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada belum? Muncul belum? Di layar muncul enggak? Oh, belum ya. Apa? Hah? Tentang tugas Nabi ya. Saya awali dengan sebuah firman Allah yang berbunyi, qala Allah Ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul minkum, dari kalian, kalangan kalian sendiri, yatlu alaikum ya. Nabi ini bertugas oleh Allah untuk membacakan tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Kemudian yuzakkikum, Nabi juga punya tugas mensucikan kebersihan hati kita ya. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba, Nabi juga mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran, isi Al-Quran, hukum-hukumnya.
Kemudian wal hikmah, tentang hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita tahu. Ayat ini selaras dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dengan doa semaknanya, tapi lafaznya sedikit berbeda. Beliau mengatakan, Rabbana wab'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah kepada kami, ya, kepada mereka, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, alaihim wa ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nanti ada 5 poin daripada ayat ini akan kita kembangkan. Kemudian baginda Rasul juga pernah bersabda, merupakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah orang yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa bin Maryam, dan saya adalah orang yang diberitakan kabar gembira oleh Nabi Isa bin Maryam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga pernah berfirman, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Ya, Nabi diutus untuk membenarkan, ya, daripada apa yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, wa mubasysyiran birasuli. Juga Nabi membawa berita gembira, ya. Kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti Nabi setelahku bernama Ahmad. Dari 2 ayat tadi kita kembangkan, di situ ada kalimat ilmul ayat. Rasulullah bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya tentang ilmul ayat. Apa yang dimaksud ilmu ayat? Wa yuqsadu bihi al-alamatud dalah ala qudratillahi azza wa jalla fil akwan. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah di alam ini dan di dalam diri kita. Wahiyal masyaru ilaiha yaqulullahu azza wa jalla. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam ini. Jadi kita melihat alam ini, kita ingat kepada Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Wa fi anfusihim, juga di dalam diri kita. Ya, kalau kita lihat bagaimana metabolisme diri kita itu luar biasa. Apalagi istri kita, ya, bisa mengandung sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai kembar. Ini subhanallah. Apa? Ya. Hah? Ya, sama aja nih. Oh, ini biar barang ya, ini. Iya, oh, okay. Yang tayang yang ini. Oh, oke, siap. Ya. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas, ya, bagi kita semuanya bahwa Allah itu adalah benar. Wa bidzalika yaqulu sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan kepada kita, ma fis samai ta'irun yatiru bi janahi. Katakanlah burung, ya, burung yang terbang dengan 2 sayapnya, illa dzukira lana indahu ilman. Semuanya Nabi telah menyebutkannya.
Apa saja yang Allah sampaikan, Nabi telah sampaikan. Yang kedua, Nabi bertugas mengajarkan kepada kita tentang ilmu kitab. Apa itu ilmu kitab? Huwa ilmul ahkam asy-syar'iyyah fil ibadat. Ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syariah, tentang ibadat, muamalat, akhlak, tentang kekeluargaan, tentang kemasyarakatan, interaksi, ya, perdamaian, perang, dan ini disebut dengan ilmu fikih, ya. Kemudian yang ketiga, wal hikmah. Rasul juga bertugas mengajarkan kepada kita tentang ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Wa huwal ilmu alladzi yulhimuhu Allahu azza wa jalla insan. Ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita, kepada manusia, fayakunu hakiman fi tasarrufatihi. Kita itu menjadi orang-orang yang bijak dalam berinteraksi, dalam berbuat, ya, kagak melakukan hal-hal yang emosional, ceroboh, melakukan apa saja dalam bimbingan Allah, ya. Musaddadan fi aqwalihi wa taharukatihi. Kata-katanya kalau bicara hikmah, tingkah lakunya, perbuatannya selalu bijak. Nah, itu ada orang-orang yang Allah berikan ilmu hikmah, ya. Hatta yakadan nas ghairul hasidin wal haqidin, ya. Sehingga selain orang-orang yang iri, yang dengki itu sulit untuk marah sama dia. Kenapa? Kata-katanya baik, tingkah lakunya baik, ya, matang selalu. La yarawna fihi aiban fi ahwalihi wa af'alihi. Kita lihat orang ini kalau berkata, berbuat kagak ada aibnya itu. Ya, langkah-langkahnya dengan ilmu, langkah-langkahnya dengan hidayah Allah. Wa hadza natijatut taufik. Ini adalah hasil konklusi dari sebuah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini katanya jarang sekali. Ya. Di Al-Qur'an juga Allah menyebutkannya sekali-sekalinya, wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bagaimana orang-orang yang telah diberikan ilmu hikmah, ya. A'tahu Allahul birra wal fadl al kabir. Allah berikan kepada orang-orang yang diberikan ilmu hikmah itu kebaikan, karunia yang besar, ya. Sebagaimana firman-Nya, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah telah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Yang keempat, ada yang namanya ilmu laduni atau ilmu wahwi. Ilmu pemberian langsung dari Allah. Ilmu itu pertamanya bersifat kasbiyah. Kasab itu kita belajar seperti ini, ya. Kita duduk, kita dengar, kita catat, kita telaah, ya. Saya menulis buku judulnya Jadilah Anda Seorang Guru, Seorang Pelajar Sepanjang Umurmu. Karena manzilah pal anbiya wal mursalin itu ngajar, belajar, mengajar, belajar. Kita duduk seperti ini mendapatkan muwafaqah, pahala yang besar selama kita tidak ngobrol, ya. Dicatat kita sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa itu, ya, ilmu laduni? Wa huwa ma yuntaju 'anil ikhlas fi tanfidil a'mal. Ilmu yang dihasilkan, ya, dari keikhlasan kita ketika kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Jamaah memahami tentang bab duha,
Kita jalani duha semata-mata ikhlas karena Allah. Kita 5 waktu ke masjid berjamaah semata-mata ikhlas karena Allah. Karena nanti ada digambarkan di hadis terakhir, ada orang-orang yang beramal soleh, ya, tetapi amalnya tidak lillah karena Allah. Ya. Wasidq fil mutaba'ah, dia jujur benar dalam mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi. Ya, dapat ilmu tentang salat ba'diyah, qabliyah, dia jalani. Tahu doa-doa setelah wudu, dia jalani. Masuk masjid kaki kanan, dia jalani. Ya, amal-amal sunnah dia praktekin tuh. Wahia min babi qaulillahi haitsu yufadu ala sahibi hadzal qalbi ulubun wahibah. Ya. Haitsu yufadu ala sahibi hadzal qalbi ulum. Ya, di mana Allah akan memberikan, ya, menganugerahkan kepada orang yang punya hati ini ilmu-ilmu wahbiyah. Ilmu pemberian dari Allah langsung. Lam walan tusajjal fi kitab. Ilmu ini kagak tertulis di dalam kitab itu. Emang hadiah langsung dari Allah. Wahia min babi qaulillahi azza wa jalla. Ini masuk dalam firman Allah, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kita. Ya, kalau kita takwa, maka gurunya langsung Allah. Dalam hadis lain disebutkan, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka akan Allah berikan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Apa tuh? Keberkahan amal. Amal perlu ilmu. Ya. Amal ini ada muwafaqah dari Allah. Sekarang kita bisa duduk di masjid ini semuanya karena muwafaqahnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Karena sayangnya Allah. Karena ihsannya Allah. Ya. Tadi kita bisa sholat subuh karena rahmatnya Allah. Ketika kita melakukan amal soleh, perlu ilmu. Ilmu nggak cukup, perlu ikhlas. Ya, berupaya kita melakukan semua amal-amal ini, hadirkan keikhlasan kepada Allah, maka nanti akan berbuah ilmu ladunia. Au min kanzi fadillahi azza wa jalla al-marmuzu ilaihi biqaulihi subhanahu wa'allamtahu min ladunna ilma, atau wa'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya dari sisiku ilmu. Ya. Yang kelima dari ayat tadi ada yang namanya ilmu tazkiyatun nufus. Nah, saya akan konsentrasi di titik ini. Ilmu tentang tazkiyah, mensucikan hati kita. Wa huwal ilmu alladhi bihi tasbun nafsu min syawa'ibir riya. Yaitu ilmu yang dengan ilmu ini jiwa kita menjadi bersih dari kotoran-kotoran riya. Wa alaikil haqad, ya, daripada iri, dengki, benci sama orang lain. Wa adranil hasad, kotoran-kotoran kedengkian. Wa bawa'ithil haddi wal hawa, ya, dan daripada menjaga, ya, ada orang-orang bapak-bapak ketika beramal itu, ya, ada haz nafsu, artinya dia senang aja, ya, ini hati-hati, artinya dia ngamalin bukan karena Allah, tapi dia pengen dipuji, pengen disanjung, ya, hatta tanala maqamal ikhlas. Nah, kalau hatinya sudah bersih, niatnya bersih, niatnya benar, mengamalkan ilmu yang benar,
insyaallah tanala maqamul ikhlas, kita akan mendapatkan maqam ikhlas. Wala tuhaqqiqul ibadatal ghaya minha illa ba'da tazkiyatin nafsi wa tasfiyatiha. Kita tidak akan mendapatkan ya kesempurnaan ibadah tanpa kita mengawali dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, ya. Karena Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan menyebut nama Tuhannya kemudian dia salat, ya. Wa hadha huwa at-taurul ham alladhi jahada fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Ini adalah tugas penting, ya, yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada sahabat. Hatta fatarat nufusuhum ala safa wal wafa. Sehingga jiwa sahabat itu ya bersih, terjaga. Dia melakukan segala amal karena Allah. Wa dzalika limuddati 12 sanah. Dan itu Nabi lakukan selama 12 tahun. Membina kebersihan hati sahabat agar apa yang dia lakukan lillah karena Allah. Banyak orang-orang yang berbuat bukan karena Allah, tapi karena tetangganya, karena nafsunya pengen dipuji. Hatta tahalat nufusul ibadah hadratal quddus, sehingga jiwanya siap, ya, ibadah semata-mata total karena Allah. Fabada'a nuzul ibadat bis salati fil 'ami tsani 'ashara min bi'tsati. Kemudian mulailah ya turun perintah untuk salat di tahun ke-12 Hijriah. Ya. Jadi apa? Sebelum diturunkannya perintah salat, ini sahabat jiwanya sudah matang. Ya. Hatinya sudah bersih. Bahwa semua ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, gitu ya. Dikuatkan dari sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata Nabi, ya bunayya in istata'ta an tusbiha wa tumsiya, wahai putraku, jika engkau mampu, dalam hadis lain in qadarta, jika engkau mampu di setiap pagi, di setiap sore, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al, upayakan di hatimu setiap pagi sore kagak ada kedengkian, enggak ada kebencian, enggak ada hasad, enggak ada merasa sombong, ujub. Nah, upayakan kalau Anda bisa setiap pagi, setiap sore, katanya lakukanlah. Wadzalika min sunnati. Nah, mensucikan hati kita, membersihkan diri kita dari amradul qulub itu merupakan sunnah Nabi. Orang banyak yang memahami sunnah Nabi yang bersifat-sifat zahiriyah saja. Seperti tadi ya, masuk masjid kaki kanan, baca doanya, lalu tahiyatul masjid. Ya, tapi hal-hal yang bersifat batiniah ini jarang dilirik, ya. Mana mencontoh Nabi, meneladani Nabi dari aspek batiniah. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia bersamaku di sorga. Nah, saya angkat sekarang beberapa contoh penyakit-penyakit hati yang ketika kita beramal ternyata bukan karena Allah, ya, tapi karena orang lain. An ba'di salihin qala kuntu lailatan fi waqti as-sahra. Ini diceritakan dari sebagian orang-orang saleh. Suatu malam di waktu sahur, ya, ini ada orang bangun, kebetulan rumahnya di pinggir jalan, ya. Dia baca surat Toha, dia baca surat Toha. Kemudian di tengah-tengah ayat pas dia lagi baca, tetangganya lewat.
Pas tetangganya lewat, itu bacaannya dia kerasin tuh. Ya, apa niatnya tuh? Agar tetangganya tahu dia sedang baca Quran. Ada riya tuh. Itu riya, tiba-tiba datang, Pak. Kita lagi berbuat baik. Ada yang ini muncul. Hati-hati ya. Akhirnya dia kencengin tuh ya. Taib. Kemudian setelah baca Quran itu dia tertidur. Dalam tidurnya dia dimimpikan di depannya ada catatan surat Toha yang tadi dia baca. Ya. Dia perhatikan setiap ayat ada pahalanya, asra 10 illa kalimatan wahidatan. Tapi satu ayat yang tadi dia baca dia kerasin itu kagak ada. Pahalanya kagak ada, ayatnya kagak ada. Ya. Dia mengatakan, kayaknya tadi saya baca ayat ini nih, kok kagak ada ya? Ada suara datang kepadanya mengatakan begini, iya betul, tadi memang kamu baca ayat itu. Kami juga sudah mencatatnya, kata malaikat. Ya, tapi kemudian kami dengar ada perintah dari Arasy untuk menghapuskan dan menghilangkan nilai-nilai pahalanya. Lalu kami hapus, ya. Ini orang yang baca Toha tadi menangis dia. Fabakaitu fi manami wa qultu lima fa'altum dzalika. Kenapa kamu hapus gitu ya? Qala marra rajulun farafa'ta biha sautaka li ajlihi. Tadi kamu lagi baca Toha, tahu-tahu ada orang lewat, kamu kencengin suaranya. Itu semata-mata kamu mengencangkan karena ada riya di hatimu, ya untuk dia. Nah, ini salah satu contoh jamaah sekalian ya. Hadhiya katanya penyakit hati, ya. Riya, ujub, inilah afatun azimah. Ya. Kemudian cerita yang kedua saya angkat. Suatu saat Sufyan Ats-Tsaur diundang. Ini speakernya ada itu ya. Sufyan Ats-Tsaur diundang. Jauh dikit. Oh. Sufyan Ats-Tsaur diundang ya di sebuah rumah jamuan. Nah, ini pemilik rumahnya ketika keluarganya menyediakan makanan-makanan, beliau berkata begini, hatu tabaqal lalladzi ataitu bihi fil hajjatil ula. Bawakan ya makanan dengan tampan yang bukan saya bawa waktu haji yang pertama, tapi tampan yang saya bawa pada haji yang kedua. Di situ tuan rumahnya ada muatan riya. Dia tanpa sadar ingin menunjukkan bahwa dia udah 2 kali haji. Ya, ini hal-hal yang sepele. Tapi orang ahli salihin itu melihat apa kata Imam Tsauri, miskin qad afsada alaihi bihadza. Ya, sungguh kasihan orang ini. Dia telah merusak amal solehnya ya dengan kata-katanya tadi. Kemudian sesuatu yang paling kita takutkan adalah seorang hamba rajin ibadah dan sampai menjadi di sebuah kebiasaan selama 70 tahun katanya. Tapi dia ghafilan an ayubihi. Dia lalai sama penyakit-penyakit hatinya. Ya, jadi amal solehnya setiap hari itu bukan karena Allah, karena tetangganya, karena istrinya, kata istri dianggap wah suami saya soleh banget, atau kata Pak Imam, ya begitu. La yakunu wahidun minha maqbulan katanya. Orang yang ibadahnya 70 tahun tapi di dalam hatinya ada riya, ada ujub, ada aib, itu kagak diterima sama sekali.
Sepanjang tahun dia ibadahnya begitu beratnya, tapi tidak ada nilainya satupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cerita lagi penguat. Aku pernah mendengar sebagian ulama bercerita tentang Imam Hasan Al-Basri. Ini beliau setelah meninggal dunia dimimpikan, ditanya kepadanya, aqamani Allahu baina yadayhi wa qala ya Hasan. Jadi dalam mimpi itu dikisahkan Imam Hasan Al-Basri, ya, ini tokoh salafus saleh, tabi'in dari sahabat tabi'in. Beliau dihadapkan oleh Allah. Kata Allah, Hasan, atadhkuru yauma kunta tusalli fil masjid? Ingat enggak suatu hari Anda sholat, ya, tahu-tahu ada orang yang memperhatikan Anda. Fazitta husnan li salatika. Karena merasa ada yang lihat, dia sholatnya semakin kayak khusyuk. Allah, ya. Namanya tasannuan tuh Pak, takhallukan. Ibadahnya dibuat-buat. Kenapa? Ada mata yang memperhatikan. Falaula anna awwala salatika kana li khalisan. Kalau bukan karena dulu Anda pernah salat ikhlas karena aku, maka akan aku tolak amalmu hari ini. Ya. Kemudian Yazid Al-Bustami juga mengatakan, kabatul ibadata thalathina sanah. Aku pernah beribadah selama 30 tahun. Fara'aitu qailan yaqulu li ya Aba Yazid. Kemudian ada seseorang berkata kepadaku, Aba Yazid, khazinatuhu mamlukah. Gudang pahala-pahala Allah itu telah penuh dari ibadah-ibadah hambanya. Fa in aradtal wusula ilaihi fa'alaika bidzillah wal iftiqar. Jika Anda ingin sampai kepada Allah, maka jadilah Anda orang yang merasa dzil. Apa dzil itu? Merasa hina. Ya. Bukan merasa besar, sama merasa hina aja di hadapan Allah. Ya. Wal iftiqar, merasa selalu butuh sama Allah. Ya, maka kita tuh makamnya dalam dunia spiritual itu namanya fakir. Orang yang perlu kepada Allah, perlu bimbingan Allah, perlu hidayah Allah, ya, perlu kasih sayang Allah, gitu. Aku pernah mendengar Ustadz Abul Hasan bercerita dari gurunya Abul Fadl, ya. Beliau mengatakan, annahu kana yaqulu ila a'lam annama a'lamahu min at-ta'at ghairu maqbulah indallahi ta'ala. Katanya ada yang mengatakan amalnya tuh kagak diterima oleh Allah, ya. Faqila lahu fi dzalika fa ajaba in a'lama ma yahtaju ilaihi al-fi'lu hatta yakuna maqbulan. Kalau dia tahu, maka dia akan melakukan bagaimana agar amalnya Allah terima. Ya. Lastu aqumu bidzalika fa alimtu annaha ghair maqbulah. Qila lahu falima falam taf'aluha qala asa ay yuslihallahu ta'ala yauman fatakun nafsu muta'awwidah. Jadi Bapak-bapak, ketika kita menyadari ada amal ibadah kita tuh yang jelek, ya, kita berupaya merubahnya Pak, pelan-pelan. Ya, merubahnya bukan karena orang lain, semata-mata karena Allah. Ya, jangan sampai amalnya bukan karena Allah. Saya masuk kepada hadis intinya, ya. Suatu saat baginda Rasul naik onta, ya, bersama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diboncengin di belakangnya. Lalu Nabi mengatakan hadis yang sangat panjangnya. Ya, kata baginda Rasul, Mu'adz, jika engkau jaga hadis ini, maka engkau akan beruntung. Tapi jika engkau sia-siakan hadis ini, maka engkau akan rugi. Ya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 malaikat. Sebelum menciptakan 7 malaikat, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan di setiap langit itu ada penjaganya. Ada bawwaban khazinan. Jadi jamaah sekalian, di setiap langit itu ada malaikat yang menjaganya. Ya. Kemudian malaikat pencatat amal-amal ibadah kita namanya hafazah. Malaikat hafazah. Ini membawa amal ibadah kita ke langit pertama. Itu terlihat amalnya bersinar. Ya. Amalnya berisi amal ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat. Ya. Sampai malaikat aja tastaghfiru amalah, merasa kagum. Malaikat memuji orang ini orang amalnya banyak banget katanya. Ya. Sampailah malaikat ini di langit yang pertama. Kemudian dia sampai langit pertama disetop oleh malaikat penjaga. Kifu wadribu hadal amala sahibu. Pukulkanlah amal ini kepada pemiliknya. Ya. Saya adalah malaikat katanya ghibah. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus ghibah. Apa ghibah Bapak-bapak? Menggosip. Ya, cerita yang paling mudah gini aja. Cerita Aisyah pernah melihat ada seorang ibu-ibu pendek banget rupanya. Datang menemui Nabi. Setelah selesai dia keluar. Ya. Dia bilang begini. Itu orang pendek banget. Itu orang pendek banget. Nabi dengar. Kata Nabi, Anda telah menggosipnya. Kata Siti Aisyah, Rasul, kan saya mengatakan apa adanya, emang dia pendek. Emang dia pendek. Kata Nabi, engkau telah menyebutkan sesuatu yang jelek dalam dirinya. Ya. Ghibah itu menceritakan orang lain, ya, seandainya yang diucapkannya itu benar sesuai sama dia dan dia nggak suka, itu ghibah. Apalagi yang kita ceritakannya bersifat fitnah, kita yang kagak-kagak, itu buhtanan azim, dosa besar. Nah, di langit yang pertama itu ada malaikat, ya, namanya ana sahibul ghibah amaroni rabbi alla ada amala man yaghtabun nas. Allah memerintahkan kepadaku agar tidak menerima, ya, amal-amal orang yang orang ini suka menggibah orang lain. Ada cerita sedikit dikisahkan Salman Al-Farisi, ya, kan dia orang miskin. Jadi dia ikutlah berjalan bersama orang-orang yang punya uang. Dalam perjalanannya, ya, ketika istirahat, ini dia mendirikan tenda lalu menyiapkan makanan. Tapi Salman ini dia karena capek dia langsung tidur. Dia nggak kerja bikinin tenda, nggak masak, nggak nyiapin. Orang-orang rada gedek sama dia nih. Ngomongin ini Salman enak banget dia. Tidur aja nggak kerja kayak kita. Lalu dibangunin, Salman, itu Nabi bawa daging. Tolong mintakan daging buat kami. Salman bergerak minta ke Nabi. Nabi, para sahabat minta daging. Ya, apa kata Nabi? Dia sudah makan daging, kata Nabi. Salman balik lagi ke sahabat. Kata baginda Rasul, Anda semua sudah makan daging. Kata sahabat, ma'akalna lahman. Enggak, kami belum makan daging. Akhirnya sahabat datang dengan Nabi. Kata Nabi, apa? Tadi Anda telah menggunjing saudara Anda. Ya. Jadi jamaah fakarih tumuhu. Kita bagikan makan daging saudara kita, ya, dan kita kagak suka. Nah, amal pertama kita gagal di langit yang pertama, ya. Kemudian malaikat membawa amal yang berikutnya besok harinya.
orang-orang yang lulus daripada ghibah. Sampailah di langit yang kedua. Di sana ada malaikat apa? Ada malaikat fakhir. Ada malaikat yang menangani kasus-kasus orang-orang yang bangga dengan kesuksesannya. Ya. Dia yatafakharu 'alan nas, merasa besar di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Di setiap pertemuan merasa sukses. Anak saya doktor, anak saya udah kerja, ya, selalu tinggi aja. Nah, ya. Amal ibadahnya dibawa oleh malaikat, ada ibadah sholat, puasa, haji, sering umroh, sering sedekah. Tapi kata malaikat, ana sahibul fakhr. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus orang-orang yang bangga dengan kesuksesannya. Dia kalau beramal bukan untuk Allah, beramal hanya ingin dunia saja. Allah memerintahkan kepadaku, amal orang ini kagak boleh naik ke langit yang ketiga. Ya. Baik. Yang lain lulus, naiklah ke langit yang keempat sekarang ya. 1, 2, 3. Langit yang ketiga sekarang ya. Naiklah ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ada malaikat yang menangani kasus-kasus kiber. Orang yang merasa lebih besar, merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada teman-temannya. Ya. Malaikat pencatat amal ini mencatat amal orang ini banyak banget. Sampai diceritakan ada amalnya jihad. Ya, orangnya wara katanya. Akhlaknya bagus, tapi dia selalu merasa besar aja. Kata malaikat pintu ketiga, stop. Orang ini amalnya harus saya cek dulu. Ana sahibul kibr. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus sombong. Ya, dicek. Oh, ini amalnya banyak banget. Sholat ada, puasa ada, haji, zakat, sedekah. Tapi katanya apa? Innahu, dia suka yatakabbar 'alan nas fi majalisihim. Suka merasa sombong, merasa lebih hebat ya daripada teman-temannya. Allah memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amal ini naik ke langit yang keempat. Ya, jangan perhatikan, pertama ghibah, kedua fakhr, ketiga apa? Kibar. Sekarang yang keempat. Berikutnya malaikat pencatat amal membawa ya amal-amal yang lulus dari yang tiga tadi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat disetap oleh malaikat, ana sahibul i'jab. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus ujub. Ada hamba-hambaku ketika melakukan amal soleh ada ujub di hatinya. Ya. Jadi jamaah sekalian, setiap amal yang kita lakukan, ya jangan lupa di situ ada kebaikan Allah, ada rahmat Allah, ada taufik Allah. Hari ini kita duduk nih, ini taufik Allah ini. Ya, nggak ada orang yang melakukan amal tanpa taufik Allah. Di stop, dicek semuanya. Oh, ternyata orang ini kalau beramal ujub. Allah memerintahkan di stop amalnya. Kagak boleh naik ke langit yang kelima. Ya. Jamaah sekalian, di langit yang kelima ada malaikat yang menangani kasus-kasus hasad. Ana sahibul hasad. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus hasad. Innahu, katanya, yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Orang ini selalu hasad, iri, dengki kepada saudara-saudaranya yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Berarti orang ini kagak ridho dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah. Tetangga kita Allah kasih beli mobil, Pak, Allah kasih beli motor, kita kagak suka. Ya, kita iri, kita dengki. Nah, ini
Itu amal ibadah kita, ibadah sholat, puasa, haji, zakat terstop, gak bisa naik ke langit yang berikutnya. Ini saya baca ini saya sedih. Karena Muaz bin Jabal aja setelah mendengar hadis ini selalu disampaikan di setiap majelisnya. Diriwayatkan dia hampir sedikit baca Al-Quran, baca ini disampaikan. Ini wasiat Nabi. Jangan sampai amal kita yang begitu banyaknya kagak Allah terima. Ya, karena ada ujub, karena ada ghibah tadi, ada fakhr, ada kibr, ada apa lagi? Hasad. Yang kelima ada hasad ya. Yang keempat ada apa tadi? Ujub, hasad. Yang keenam Pak. Di langit yang keenam, malaikat hafazat tas'adul hafazatu ila sama'i sadisan, naik ke langit yang keenam, membawa amal-amal kita yang begitu banyaknya, yang lulus dari yang 5 tadi. Disetop oleh malaikat. Stop, saya malaikat yang menangani kasus-kasus rahmah. Ada orang-orang yang hatinya tidak ada rasa kasih sayang kepada sesamanya. Katanya innahu lam yarham insanan qattun. Orang ini hatinya bengis, jahat, kagak ada rasa belas kasihan. Ya, Allah memerintahkan kepadaku, orang ini amalnya kagak boleh naik ke langit yang ke-7. Ya, teman sekalian, dulu ada sahabat melihat Nabi mencium cucunya. Dia menangis. Rasul, saya nggak pernah mencium anak-anak saya. Apa kata Nabi? Allah telah mengangkat rasa kasih sayang di hatimu. Ada orang tua yang sama anaknya galak banget, sama istrinya juga galak banget. Kata-katanya selalu kasar, tasarufatnya tingkahnya kasar. Ya. Nah orang ini katanya kalau tetangganya mendapatkan nikmat dia nggak suka. Tapi kalau tetangganya dapat musibah dia ketawa-tawa. Dia senang. Ada nggak kita yang begitu tuh, muhasabah? Ya, jika engkau mampu setiap pagi sore bersihkan hatimu dari penyakit hati, bersihkan. Itu merupakan sunnah Nabi. Kemudian jamaah di langit yang ke-7. Ya, di langit yang ke-7 itu ada malaikat yang menangani kasus-kasus riya. Ada orang beramal pengennya tenar, pengen viral, pengen disebut oleh orang banyak. Dia melakukan amal soleh. Ya, kifu, kata malaikat, stop. Ya, dia dari langit ke-7 pengen bertemu dengan Allah. Stop dulu. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus riya. Dicek, oh ini sholat, haji, puasa, zakat, waro, banyak amalnya. Tetapi ada riyanya, ya, ada sum'ahnya, ya, dia beramal pengen tetangganya pada tahu semuanya. Ya. Kalau saya suka menggambarkan yang mudah seperti tadi orang baca surat Thaha. Kita suka salat duha di rumah, suka baca Quran di rumah, ya. Tahu-taunya pas kita sudah mau shadaqallahul azim, tetangga kita datang, ting tong. Pak Haji, assalamualaikum. Yang tadi kita sudah pengen sedekah, atau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham jamaah? Dia ngaji lagi, dia sambung lagi. Agar apa? Agar tetangga tahu dia sedang baca Quran. Atau terkadang dia buka yang pintunya dengan kondisi dia habis ibadah. Itu riya. Ya, bersarang di dalam diri kita. Di stop dah. Allah memerintahkan kepadaku, amal orang ini kagak boleh naik bertemu dengan Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, setiap hari Kamis, Senin Kamis, ya, itu amal-amal kita dilaporkan oleh malaikat hafazah. Naik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru ke Allah. Maka Nabi paling suka apa? Puasa di setiap Senin Kamis.
Nabi pengen ketika dicatat amal lebih puasa. Ya. Nah, sampailah malaikat ini ya membawa amal-amal hamba bertemu dengan Allah. Ya. Beliau mengatakan gini. Wa tas'adul hafazatu bi amali 'abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin. Malaikat pencatat amal membawa amal hamba salat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlaknya cakep. Ya. Kemudian kalau beramal dia diam-diam sama selalu zikir orangnya. Ini malaikat naik bertemu Allah diantar oleh para malaikat, ya, jadi 7 malaikat nih kan, yang pertama 2 naik semua. Hatta taqtal hujub kulluha ilallah, kagak ada rintangannya, langsung cepat tuh ketemu dengan Allah. Fayaqifuna baina yaday rabbi jalla jalaluh, lalu malaikat ini semuanya katakanlah berhadapan dengan Allah. Wa yushhiduna lahu bil amali shalih mukhlis lillah, malaikat mengikrarkan Allah ini orang-orang yang sudah lulus dari langit pertama sampai ke-7. Ini amalnya bagus, ikhlas, kata malaikat begitu. Kemudian kata Allah apa? Fa yaqulullah antumul hafazatu ala amali abdi. Malaikat, kamu tugasnya hanya mencatat amal-amal hambaku. Wa ana raqibu ala ma fi nafsihi, tapi saya selalu ngamatin bagaimana hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amal, orang ini ya dengan amalnya tidak menginginkan aku. Wa arada bihi ghairi, orang ini menginginkan selain aku. Wala akhlasalahu li, dia kalau beramal kagak ada ikhlasnya karenaku. Wa ana a'lamu bima arada min amalihi alaihi, aku tahu betul dia kalau beramal inginnya buat yang lain, bukan untukku. Ya, alaihi la'nati, maka kata Allah, saya laknat dia. Gharral adamiyin, kenapa? Dia telah menipu orang banyak. Ya, wa gharrakum, dia juga telah menipu kalian malaikat. Ya, malaikat juga ketipu sama kita, Pak. Ya, tapi Allah apa? Raqibun ala ma fi qulubina. Allah tahu betul hati kita. Oh, amalnya ini bukan karena Allah. Oh, ini amalnya karena Allah. Ya. Wa ana 'allamul ghuyub, kata Allah. Saya kagak bisa ditipu. Saya alamul ghuyub, mengetahui hal-hal yang gaib. Al-muttali'u ala ma fil qulub, saya selalu mengamati, melihat hati-hati manusia. Ya, katanya la takhfa alayya khafiyatun wa la ta'zubu anni azibatun ilmi, semuanya kagak ada yang tersembunyi, semuanya kelihatan banget jelas di mata aku, kata Allah. Ya, aku tahu semua ilmu, yang dulu, yang sekarang, ya, yang sir, yang tersembunyi, aku tahu semuanya. Ya, jangan sekalian ketahuilah Allah melaknat orang-orang yang amalnya banyak tapi tidak ada ikhlas karena Allah. Di sini Allah ya mengatakan penegasannya, saya tidak akan menerima amal-amal yang di dalamnya tidak ada ikhlas karena Allah. Katanya, kullu amalin laisa lillahi ikhlasan fahuwa riya. Semua amal yang tidak ada ikhlasnya karena Allah dikategorikan amal yang riya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal orang-orang yang riya. Jadi jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan kesempatan berbuat baik apapun bentuknya, ingat
di situ ada rahmat Allah, ada kebaikan Allah. Jangan merasa kita hebat, besar, bukan. Bapak-bapak bisa haji, bisa umroh, bisa bolak-balik ke masjid berjamaah itu karena rahmat Allah. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada orang tinggal di tengah laut, ya, di atas gunung. Ini kerjaannya kagak ada yang maksiat, ibadah semua. Berzikir, berselawat, dia baca Quran, dia sholat sunnah, sholat yang gak pernah ketinggalan. Ya, kalau wudu dia batal, itu turun ke bawah seperti ada lift aja, mudah banget, lokasi kemudahan. Setiap selesai sholat ada buah rumman itu buah delima. Dia bisa makan buah delima setiap hari, setiap saat. Ya, kemudian singkatnya di hari kiamat Allah mengatakan, malaikat, hamba ini masukin ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmatku, dengan sebab kasih sayangku. Ya, orang ini nolak, la ya Allah bi amali, enggak ya Allah, saya pengen masuk sorga dengan amal saya. Karena dia merasa amalnya banyak, minta ditimbang. Kata Allah yang kedua kali, malaikat, orang ini masukin sorga birahmati. Kalau istilah presiden apa Pak? Ada orang di penjara sekian tahun, sama presiden dikasih apa tuh? Pengurangan. Gerasi. Ya. Dia nolak terus. Oke, kata Allah, ditimbang lah. Pas ditimbang, baru matanya dicopotin, rajahat. Kalah. Akhirnya dimasukinlah ke neraka. Nangis dia ngejengker, Allah pindahin saya ke sorga. Kata Allah, malaikat angkat dia. Tapi sebelum taruh ke sorga, taruh dulu depan saya. Apa kata Allah? Hambaku, apa saya kata, Mas, Pak, kamu bisa sholat 5 waktu, itu birahmati. Bisa sholat khusyuk, birahmati. Ya. Bisa bolak-balik turun ke bawah wudu, birahmati. Bisa baca Quran, birahmati. Bisa amal soleh, birahmati. Bisa bangun malam, birahmati. Kata Allah, tahu nggak sampai bilang gitu? Kamu bisa makan buah delima, itu juga birahmati. Karena buah delima itu dia panennya hanya 1 tahun sekali. Ya. Tapi kamu setiap saat bisa. Birahmati. Di hadis lain bapak-bapak sekalian, ada malaikat bangga dengan amal-amal kita. Begitu besarnya, digambarkan seperti gunung Tihama. Di Mekah ada gunung Tihama. Allah, ayu jannatin lahum. Surga mana yang paling tepat untuk mereka, amalnya banyak. Malaikat juga sampai bangga itu. Allah liatin orang-orang ini, liatin. Kata Allah apa? Malaikat, ini orang-orang ini cemplungin semua ke neraka. Sahabat dengar hadis ini semua ketakutan. Ya Rasulullah, sifhum lana, gambarkan kepada kami siapa mereka. Kami takut nanti kami sama seperti mereka. Nabi mengatakan, hum kajildatikum, mereka sama seperti kalian. Ini pakai bahasa balago ya. Mereka sholat, Anda sholat. Puasa, haji, zakat, sedekah. Ya, bangun malam semua sama. Tetapi, ada tetapinya. Ketika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan, intahaku. Dia kagak bisa nahan hawa nafsunya. Melihat perempuan yang bukan ininya, intahak. Lihat harta yang bukan haknya, intahak. Ya, jadi kalau di depan orang kayak malaikat, di belakang orang ternyata setan. Dia beramal bukan karena aku, amalnya hanya karena mata-mata manusia. Ya, yang sekalian, yang terakhir kita berdoa kepada Allah agar Allah ya memelihara segala amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Terakhirnya Mu'adz menangis, ya Rasulullah, bagaimana agar saya bisa selamat
Apa kata Nabi? Begini aja. Ya. Jaga lisanmu. Upayakan jangan sampai lisanmu menyakiti tetanggamu. Jangan sampai lisanmu waqi'atun finnas, ngomong yang kagak baik tentang orang lain. Jangan sampai lisanmu apalagi sama ulama kepada ahli Quran ngomongnya sembarangan. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, upayakan beramal soleh. Ya, ikhlas karena Allah. Semoga engkau akan selamat dan bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, kata Nabi begitu yang terakhir. Ya, dan sekalian inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan menjadi sebuah iktibar agar apa yang kita lakukan upayakan setiap pagi sore muhasabah ya. Kita takut ya, ini orang yang amalnya begitu banyak ternyata enggak selamat. Ya, maka kata Nabi, jika engkau mampu setiap hari, setiap sore, setiap pagi, upayakan di hatimu kagak ada penyakit hati. Ya, lakukanlah. Sesungguhnya itu merupakan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di sorga. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dijaga Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Ada pertanyaan enggak? Ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apakah amal-amal yang cacat itu bisa dibiasakan dengan satu amal yang diberi Allah? Karena saya baca kitab Imam Al-Ghazali yang diridhoi adalah ketika dia membiarkan lalat minum air minum. Terus Imam Malik yang diridhoi Allah hanya zikir ketika melihat mayat. Subhanallah yang mulia yang diridhoi. Terus orang awam yang diridhoi ketika dia menyingkirkan halangan di jalan. Apakah kita bisa simpulkan bahwa kita harus berjuang untuk mendapatkan satu amal yang diridhoi? Karena kalau untuk cacat-cacat seperti ujub, hasad, dengki dan itu sulit banget. Karena kan kita orang-orang awam tidak pernah ditegur sama Allah. Hanya orang-orang soleh kalau saya lihat nih Pak dari materi ini. Terima kasih Pak. Ya, bagus banget pertanyaannya jamaah sekalian. Memang tadi juga saya mengangkat beberapa kisah yang sebutkan ada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu gara-gara di hatinya seperti Imam Sibili. Imam Sibili lagi jalan di tengah kota Baghdad, itu melihat ada burung yang kedinginan merengket. Itu dia ambil, ya dia keringin sampai segar lagi. Itu begitu aja mendapatkan nilai di sisi Allah. Di hatinya ada rahmah. Seperti Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali lagi nulis, orang dulu kan nulisnya pakai tinta ya. Pas lagi ditaruh pulpennya ada lalat nemplok tuh. Jadi dia nggak langsung gesu atau langsung ambil. Ada rahmah, dia kasih dulu biar lalat minum. Ya, itu mendapatkan poin tuh. Inilah yang namanya agama. Ya, Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Di hatinya ada rahmah. Ya. Sama binatang aja dapat poin di sisi Allah. Apalagi yang lain. Ya. Banyak amal-amal kebaikan, imatatul adza namanya. Saya menerjemah buku judulnya Manajemen Wanita, bagaimana berdampingan dengan Nabi di sorga. Salah satunya amal yang sederhana. Ya, kalau ngelihat di jalan ada paku, ada beling, dia singkirin. Itu namanya imatatul adza. Jangan sampai saudaranya yang lain kena. Ya, maka sahabat kalau di rumah tuh kayaknya gelisah aja. Jalan sono, jalan sini. Kata istrinya, "Bang, kenapa bang? Aku kepikiran Nabi. Aku takut Nabi dari rumahnya ke masjid ada paku. Kenapa? Aku takut Nabi perlu bantuan, gak ada yang bantuin." Ya. Luar biasa persahabatan Nabi. Kata Sina Sufyan, aku belum pernah melihat persahabatan kas ashabi Muhammadin Muhammad yang hidupnya begitu loyal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, jadi teruslah berbuat baik. Ya, semua amal baik akan Allah ganti dengan nikmat. Itu ya.
Tapi perbuatan jahat, jelek, wa man asaa fa 'alaiha, akan Allah balas. Ya. Lakukan semua amal, upayakan ikhlas karena Allah. Ya, kebaikan jangan pernah dianggap kecil. Ya. Tapi niatkan ikhlas karena Allah, insyaallah akan berbuah ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan itu Muaz bin Jabal juga bilang, "Ya Rasulullah, waduh, kalau begini berat banget kayaknya." Ya, 7 tadi tuh. Ghibah sering banget saya ibaratnya. Kalau beramal, habis beramal ada fakhr, kesombongan, bangga sering. Kiber apalagi, ujub makanannya, hasad lihat tetangganya hasad. Makanya ada doa dari Nabi. Kalau kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Terus baca apa? Setiap kali melihat tetangganya punya mobil baru, rumah baru, ya, baca bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Itu doanya, membentengi iman kita agar enggak cepat hasad. Kenapa? Karena likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat ada aja yang iri. Itu penyakit hati, hati-hati. Gara-gara hasad itu, innahu katanya yahsudun nasa ala ma'atallahu min fadlihi. Dia hasad kepada orang lain yang Allah kasihkan nikmat. Yang kita bertetangga ini kan, wah ini Pak Haji Udin rumahnya dicat baru nih. Tetangganya lagi, wah ini baru punya mobil baru. Anaknya, wah nikmat begitu banyak Allah berikan kepada siapa saja. Maka bentengilah hati kita agar kagak cepat-cepat dapat hasad. Lalu ketika itu doakan, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan lagi ya Allah nikmat tetangga saya ini ya Allah. Begitu doain, semoga dia berkah. Jangan doa gini, ya Allah semoga hartanya cepat habis ya Allah, mobil barunya cepat tabrakan ya Allah. Ya, itu berarti di hatinya ada keburukan, kejelekan. Berupaya ya niat yang baik, amal yang baik, niatkan lillah karena Allah. Nah tadi kata Rasulullah, udah kalau ini berat jaga aja dah lisannya, jangan suka nyakitin orang lain. Terutama siapa? Pasangannya sendiri, Pak. Istrinya sendiri, suaminya sendiri, jaga tuh. Ya. Baik. Cukup ya. Saya ajarkan doa, ikutin bareng-bareng. Semoga yang kita dengar, yang kita baca, Allah kasih paham, diamalkan. Ya. Kalau kita butuh, Allah datangkan di pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bisihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma nansharaha wa akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karimi wal ilmi warzuqna ladzatat ta'ati wal ibadati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum
birahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi washabihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.